Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa seputar info dan tentu masalah perpolitikan. Di hari ulang tahun Gerindra, di hari Kamis kemarin, tanggal 13, kita lihat banyak sekali statement-statement dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Dan tentunya banyak sekali hal-hal yang sangat penting di sana dan menarik juga, menjadikan menarik karena ada hal-hal yang berbau-bau ya menyindir lah seperti itu ya, secara tidak langsung, dan dihadiri oleh Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, dan sangat luar biasa. Tentunya sekali lagi bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di hari ulang tahun itu adalah penegasan dan penekanan kepada orang-orang atau siapapun yang masyarakat di Indonesia yang memang tidak mau ke arah yang lebih baik, atau mereka tidak mau mengikuti aturan-aturan, maka ya siap-siap saja akan dihabisi. Ini sangat luar biasa ya, semangat daripada Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan itu diakui oleh Presiden ke-7 Bapak Jokowi, kehebatan daripada Bapak Prabowo Subianto ini ya. Ini ada yang menarik, yaitu di sela-sela Bapak Prabowo meneriakkan Bapak Jokowi. Ini sangat luar biasa. Coba kita dengarkan ya. Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi! Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Ya, ini kan secara tidak langsung adalah ungkapan ya. Ungkapan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia mengucapkan bahwa memang secara tidak langsung memang ada bagian daripada Pak Jokowi ikut mendukung terpilihnya Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, dan itu memang tidak dipungkiri. Tapi yang saya coba ingin tekankan di sinilah bagaimana orang-orang yang di belah sono, bagaimana orang-orang yang menyinyir, orang-orang yang tidak suka sama Pak Jokowi. Ya tentu anak-anak Abah di sana ya, grup-grupnya Kebo, pasti mereka kepanasan melihat pidato Presiden kita ini. Pasti kepanasan, dan pasti kalau misalkan diibaratkan kayak cacing yang diam di atas seng yang terik matahari ya. Tentu kelojotan ini mereka pasti kelojotan ya. Grup-grup sono kita tahu semua siapa orang-orang yang di sana ya, yang selalu meneriakan masalah Pak Jokowi, yang selalu menghujam Pak Jokowi berserta keluarga ya, dengan akun Fupu Fafanya, dengan OCC Arfi, dengan semuanya mereka terus mengorek-ngorek terus. Tapi kalau lihat pidato ini, mereka pasti kelojotan.
pasti kelojotan. Ternyata Prabowo masih dengan Pak Jokowi. Padahal mereka sekarang lagi membentur-benturkan antara Jokowi dan Pak Prabowo, ya. Mereka berusaha untuk membenturkan itu dan pasti mereka akan membuat nyinyir dengan ini. Pasti mereka akan menghujat Prabowo. Coba aja nanti tunggu, pasti mereka akan menghujat Prabowo, ya. Tapi Prabowo sudah tahu ya siapa orang-orang itu semua, ya. Dan yakinlah bahwa Prabowo tidak akan pernah gentar menghadapi orang-orang yang di sebelah sono. Karena mereka lah sebenarnya yang membuat chaos. Mereka lah orang-orang yang membuat agar supaya Pak Jokowi diobak-abrik. Kenapa? Karena pada masa Pak Jokowi mereka lah orang-orang yang tersakiti. Mereka lah orang-orang yang tersakiti, yang dipecatlah dari jabatannya, ya, yang tidak mendapatkan jabatan dan lain sebagainya. Coba aja lihat, ya, mereka yang kumpul di sana, yang pernah ditahan lah dan lain sebagainya. Kumpulan orang-orang yang tersakiti di sana itu, ya. Sila Anda tahu semua itu siapa di sana. Tapi sampai kapanpun mereka akan terus mengobok-obok Pak Jokowi. Tapi kalau lihat pidato barusan, Pak Jokowi itu betul-betul secara tidak langsung itu menegaskan, ya, itu secara tidak langsung menghantam orang-orang di sana. Ya, termasuk juga siapa? Ya, kalau kita lihat Pak Jokowi, ya, dikeluarkan dari mana? Dipecat dari partai. Tapi sekarang Pak Prabowo hidup Jokowi. Secara tidak langsung menghantam siapa? Sebenarnya secara tidak langsung Prabowo sedang menghantam sebuah sebuah kelompok yang menentang Pak Jokowi. Secara tidak langsung dihantam oleh Pak Prabowo. Ya, silakan, pasti banyak yang menyinyir, ya, yang menyinyir kepada Prabowo pasti banyak, tetapi diambil lewat sajalah oleh Prabowo itu semua, ya. Yakin sekali lagi bahwa ini adalah suatu momen di mana momen yang benar-benar bahwa Prabowo betul-betul menghantam orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, ya. Karena Prabowo tahu persis siapa Pak Jokowi. Karena Prabowo ada di pemerintahan begitu cukup lama. Artinya bisa melihat sepak terjangnya Pak Jokowi. Dan pasti Prabowo tahu siapa di balik Pak Jokowi yang di mana Pak Jokowi bergerak, siapa yang bergerak di sana. Prabowo tahu. Jadi tahu siapa sebenarnya antek-antek di belakang itu semua. Jadi kalau Prabowo sudah tahu karena kinerjanya Pak Jokowi. Kalau misalnya kinerja Pak Jokowi menyalahi aturan, pasti Prabowo juga tidak akan coba-coba untuk memberikan suatu support lagi atau semangat lagi pada Pak Jokowi. Karena tahu gerak-gerik Pak Jokowi, ya, tahu dan siapa di belakang Pak Jokowi. Dan itu kalau Anda mau berpikir cerdas, silakan berpikir cerdas. Karena kalau berpikir cerdas, yang menghantam Pak Jokowi siapa? Orang-orang yang tersakiti, mereka semua. Yang minta jabatan tidak dikasih jabatan, ya, yang dipecat, dan lain sebagainya. Coba aja lihat satu-satu. Yang kumpulan mereka itu. Orang-orang yang tersakiti, mereka itu semua. Ya, jadi pastilah mereka akan terus mengotak-ngatik Pak Jokowi, ya, sampai kapanpun akan. Tapi tidak pernah bergeming. Pak Jokowi mendekapinya dengan santai dan tidak pernah diambil pusing. Merdeka.